Iya. Oke, tadi tuh udah pembukaan sih sebenarnya. Kita mau bahas apa, terus aku siapa, kamu siapa. Tapi kamu belum kenalan sih. Bisa juga kamu Emang kamu udah memperkenalkan dulu. kenalan? Aku udah kenalan tadi. Oh iya. Halo teman-teman, perkenalkan. Hai Olga. Perkenalkan aku Grace lah. Penting nggak penting sih ya, tapi perkenalkan aku Grace, pemilik akun Lampu Jalan, juga bersama Nir Kuning hari ini mengelola Senin Membaca. Kita sedang berjarak selain karena COVID, memang karena kepentingan masing-masing ya. Retno di Jogja dan aku di Bengkulu. COVID gak COVID sih emang kita selalu LDR sih. Gitu. Terus eh udah itu aja. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya bisa japri lah ya. Iya. Nggak susah buat menghubungi ya. Iya. Yang penting follow dulu. Oh ya, Instagram ini. Hai Kakak Ganda yang ada di Lombok. Hai Olga, selamat bergabung di Senin Membaca. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya karena fokus Senin Membaca adalah utamanya berkampanye untuk mengajak teman-teman seru-seruan untuk menikmati bacaan. Hari ini kita mau melanjutkan live yang gagal beberapa hari yang lalu. Dan semoga dengan persiapan yang matang, cukup matang, cukup dengan persiapan terhindar dari segala kendala ya. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Lupa. Hari ini kita mau bahas tentang seberapa penting sih kita harus membaca. Kenapa sih kita harus membaca di masa pandemi? Iya nggak sih? Kurang lebih gitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu. Kalau selama ini orang selalu nganggep bahwa kita kan harus orang bilang bahwa memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan waktu yang daripada stres di kamar lebih baik membaca gitu. Padahal setelah membaca nambah stres. Kan Ya kayak nggak sih? belum pandemi, kita kan selama ini apa ya, masa darurat atau masa-masa wabah itu tidak dihitung sebagai suatu kendala hidup gitu loh. Jadi kita mikirnya adalah galau percintaan, galau nggak punya duit, terus galau capek, tapi kita nggak mikir galau darurat, ada wabah, ada bencana, itu enggak. Mm-mm. Tapi agak Iya, jadi kita nggak punya antisipasi ya, kita nggak punya persiapan ketika menghadapi uh, bencana, terutama wabah gitu, bencana alam. Ini masuk bencana alam nggak sih? Bencana alam lah ya? Nggak. ya alam. Salah satu Malah ini bencana lah ya, karena ya, di apa kan manusia juga, terus karena faktor alam juga. Jadi kolab bencananya itu. iya. Jadi selama ini tuh kita menganggap hidup ini akan baik-baik aja gitu, mungkin ya. Akan yang paling kita pusing kalau eh, kerjaan banyak, kayak tadi misalnya putus cinta atau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup antar sesama manusia gitu. Nah sekarang tuh kita menghadapi keadaan darurat dan kita ternyata nggak siap untuk itu. Nah ketidaksiapan kita kadang-kadang membuat kita juga nggak siap untuk melakukan segala sesuatu gitu. Nah selama ini kan kita selalu terutama Senin Membaca ya, Senin Membaca selalu berkampanye untuk mengajak teman-teman membaca. Nah, di musim pandemi seperti ini, apakah pertanyaan yang dasar bagi kami juga sebagai pemilik dan pengelola akun Senin Membaca, apakah di musim pandemi ini membaca sebagai sesuatu keharusan atau salah satu alternatif buat kawan-kawan untuk mengelola stresnya gitu? Apakah membaca menjadi salah satu aktivitas yang menjadi pilihan teman-teman di masa pandemi ini? Itu pertanyaan penting dan pertanyaan kuncinya untuk dialog ngobrol-ngobrol malam
hari ini gitu. Dan sebelum melanjutkan ke sesi yang paling serius, tadi emang sudah serius banget sih, tapi akan lebih serius. Ada teman-teman yang udah bergabung. Hai Kak Barni, hai Mas Wildan, terus ada hai Kakak Ganda yang masih standby, terus ada siapa lagi sini? Ada Olga. Hai Olga. Teman-teman juga boleh bertanya atau berbagi pengalaman teman-teman di masa pandemi. Terus kalaupun membaca menjadi alternatif, kenapa? Terus kalaupun nggak membaca, apa yang teman-teman kerjakan atau lakukan untuk melewati masa-masa pandemi ini? Itu sih ya, itu kan ya kurang lebihnya begitu. Belum serius banget ke obrolan yang kamu lemparkan itu tadi ya, Grace. Aku tuh sempat beberapa hari yang lalu ngobrol sama seorang teman sih, yang mana anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang tuh latah gitu loh berbahasa. Misalnya ngomongin toxic positivity itu. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitannya sih, analisis resiko dan sebenarnya sebuah tren latah aja, karena nggak mau mengkaji secara kritis lah ya, maksudnya bukan sok-sokan atau apa. Jadi yang kita tuh di masa pandemik udah kita nggak menganalisis resiko secara personal, terus secara kolektif kita dipaksa buat produktif. Nah akhirnya ketika di masa pandemi kayak gini tuh kita juga disuruh ayo baca biar kamu tetap ada dan berlipat ganda gitu. Iya benar. Harus membaca adalah senjata. Membaca adalah senjata, itu kan tagline-nya kita. Tapi apa sih mengelola diri di masa wabah kayak gini tuh kayaknya gimana? Iya. Iya sih. Kadang-kadang kita kita dituntut untuk sesuatu yang dalam kondisi tertentu itu nggak pas menurutku. Jadi misalnya kalau kayak di masa pandemi ada orang yang menghabiskan masa-masa jengahnya melewati hari mungkin dengan membaca. Tapi menurutku secara pribadi memang saat ini Sinyal Bengkulu. Kurang lebih begitu. Kalau sebelum pandemi misalnya, kayaknya kalau aku nggak bawa buku tuh kayaknya aneh deh gitu. Kalau aku walaupun aku nggak selalu membaca ya, tapi kalau kemana-mana kalau nggak bawa buku tuh kayak ada sesuatu yang tinggal gitu. Atau ketika waktu luang nggak aku manfaatkan dengan membaca, kayaknya aku menghambur-hamburkan banyak waktu. Begitu kurang lebih. Tapi kalau di masa pandemi ini kayaknya kalau untukku secara pribadi itu membaca itu bukan sesuatu yang harus deh kayaknya. Itu sih begitu ya. Kalau Retno kayak mana? Kalau aku sih tipenya audio visual sebenarnya, lebih senang mendengarkan review. Tapi ketika misalnya proses membaca itu di masa pandemik, misalnya pas kayak gini, aku tuh tidak menargetkan harus misalnya produktif gini. Aku tuh bahwa hal-hal itu emang menular gitu kan. Tapi dan kita selalu ingin mempraktekkan hal-hal baik misalnya dalam keseharian kita. Tapi ketika misalnya membaca dianggap sebagai habits yang baik gitu, mau kita terapkan di masa pandemik itu kurang pas itu tadi. Ya misalnya salah kanan mahasiswa akhir itu ya baca jurnal. Itu juga berat gitu loh. Dia sebagai mahasiswa akhir yakin. Oh Tuhan, semoga pembimbing gue nggak dengar. Ya, karena membaca itu di sesuatu yang sebenarnya momen aja gitu, momen yang kita aktif gitu. Kalau aku sih melihatnya gini kan, kayaknya di masa pandemi ini kan sesuatu yang
sebenarnya belum bisa kita terima kan. Kita tuh masih mengawang-awang kapan ini akan berakhir. Terus kita tuh masih berharap wabah ini tuh berakhir 2-3 bulan lagi, atau kita berharap tahun depan wabah ini udah hilang. Padahal misalnya menurut beberapa ahli peneliti, wabah ini tuh jangan-jangan ini memang akan terus terjadi. Makanya muncul new normal gitu. Artinya ada kebiasaan, ada perubahan yang signifikan yang terjadi, yang kita sendiri nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir gitu. Jadi terus selama wabah ini berlangsung, kita belum prepare gitu. Misalnya nih udah berapa bulan sih pandemi? 6-7 bulan ya. 6-7 bulan masa Covid, kita tuh kan masih berharap ini itu akan berakhir gitu. Nah, sementara kita berharap ini akan berakhir, kita tetap belum siap-siap gitu. Menurutku sih gitu. Padahal kemarin tuh aku baru ini sih ikut mendengarkan salah satu psikolog dalam Zoom meeting. Dia bahkan bilang bahwa sekarang tuh kita nggak usah nebak-nebak kapan wabah ini berakhir gitu. Sekarang ini kita justru harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang baru gitu. Jadi nggak perlu nebak-nebak. Nah, salah satu dampak dari pandemi ini memang angka kesehatan mental itu orang yang mengidap sakit mental itu meningkat gitu. Terus ditambah lagi selama ini tuh kita belum aware kan terhadap kesehatan mental gitu. Jadi kita belum persiapan enggak, terus kita juga enggak merasa ada perubahan dalam diri kita, terus kita kayak masih berharap besok dunia akan kembali seperti dulu kala, padahal ini kita akan, kalaupun pandemi nggak ada, kebiasaan itu akan harus baru gitu. Jadi ketika membaca menjadi salah satu alternatif mungkin, tapi kalau saat-saat seperti ini, ketika angka kesehatan mental meningkat pesat, misalnya angka korban, apa sih namanya istilahnya ya, angka orang yang mengalami sakit secara mental itu meningkat, kita harusnya punya alternatif lain sih menurutku. Jadi kalau masih ada yang oke, memang membaca salah satu alternatif, tapi kita juga harus memilih alternatif yang pas untuk kita. Kita kan yang paling tahu tingkat kesehatan mental kita kan. Dan membaca itu kan sesuatu yang berat sebenarnya kalau dia nggak menjadi kebiasaan. Iya nggak sih? Nah, kalau dia jadi kebiasaan, mungkin itu menjadi sesuatu yang biasa jadinya, walaupun di situasi apapun ya membaca gitu. Nah, untuk yang nggak terbiasa membaca, ditambah lagi kesehatan mental, terus ditambah lagi akan ada kebiasaan-kebiasaan baru, aku pikir memang kita perlu mencari alternatif lain sih gitu. Tapi tidak juga menafikan bahwa membaca itu bukan sesuatu yang penting juga. Bukan menafikan bahwa membaca itu sesuatu yang memiliki manfaat gitu. Memang penting sekali misalnya, tapi perlu alternatif lain. Ada Mas Agung. Hai, jauh banget. Apa? Mas Aga. Iya, Mas Aga kan? Iya, Mas Aga. Hai, Mas Aga. Hai Mas Aga, apa kabar di sana? Iya, aku kebaca Mas Agungnya. Hai, Mas Aga. Mas Aga sekarang di Jakarta atau di Jember? Atau di Papua? Mas Aga di mana-mana sih ya? Kalau untuk konteks Jogja sih, teman-teman Jogja itu udah ya membaca Quran. Jadi bersolidaritas di pandemi itu udah terasa kan pengalaman 4 jam. Jadi sigap baca situasi, baca situasi siapa aja dampak itu udah sih gitu loh. Jadi mereka
konteks membacanya itu udah bergeser dari yang textbook ke uh, ke tentang sosial. Gitu. Tapi ini juga bukan bukan menafikan orang-orang yang hari ini ke memilih membaca ya, tapi eh gini, bukan melarang teman-teman untuk membaca, tapi kita mengajak untuk kalau kamu nggak membaca pun kamu tetap keren kok gitu. Gitu nggak sih? Gitu kan, jadi bukan bukan jadi ya, ngapain sih sok-sok banget sih, bukan begitu, tapi kalaupun kamu nggak membaca buku yang, apalagi buku-buku yang buku-buku yang tebel-tebel banget itu, kamu tetap keren sih dengan caramu, dengan passionmu gitu, dengan misalnya kalau misalnya ada orang yang di industri kreatif lah ya, misalnya ada makeup artist atau desain grafis dan lain-lain, kalaupun dia nggak membaca ya dia tetap lebih keren, dia tetap keren kan gitu. Gitu sih. Jadi tidak, kalau dulu ya, kalau nggak tahu kalau Tias ya, kalau aku sih dulu kalau orang nggak membaca gitu kayak anti banget gitu loh sama orang yang nggak membaca. Itu aib banget sih. Kalau dulu tuh kayak memang standar tuh harus ya, kalau kamu nggak membaca ya kayak mana sih kamu harus ngobrol sama orang, terus kalau kamu nggak membaca, apalagi membaca buku yang sama dengan aku, bagaimana kita bisa nyambung gitu. Dulu sih begitu kalau zaman kuliah. Merasa keren banget deh pokoknya kalau sudah membaca satu buku yang jadi bacaan wajib mahasiswa gitu. Gitu nggak sih? Kalau Tias gimana? Kalau aku sih karena memang tetap geng audio visual, aku memulainya dengan sebetulnya membaca sesuatu yang aku suka dulu, habis itu mematiknya dengan nonton film sebenarnya. Kalau misalnya literally membaca itu, ya aku agak minus gitu soal berliterasi. Tapi ini kan kemampuan menjadikan itu sebagai kebiasaan gitu loh. Nah, salah satu keterlibatan aku untuk di Senin Baca ini sebenarnya salah satunya buat refleksi personal sih. Bahwa memang berliterasi itu rangkaian panjang, nggak ada yang boleh di skip gitu loh. Membaca langsung apa gitu, membaca langsung apa. Tapi membaca terus membantu proses berpikir. Gitu. Mungkin itu pembahasan kita hari ini tuh memang lebih fokus di situ sih. Misalnya kayak bahwa ada perubahan perspektif sih menurutku. Kalau dulu iya sih ngukur orang tuh, kalau aku sih nggak tahu kalau kalian ya, kalau aku sih dulu begitu. Kalau ada orang yang so asik banget sama aku, terus pas aku tanya baca buku apa, terus eh, koleksi buku aja deh, itu aku langsung berjarak banget, kayak kayaknya nggak deh gitu, apa kayaknya nggak bakalan nyambung deh gitu. Dulu sih begitu. Kalau terhadap bacaan, kayak bahkan buku punya kelasnya, bikin membangun Terus ya, ya
banget terjadi. Kita gampang tersulut oleh hal-hal remeh, padahal itu akarnya adalah tidak membaca, kurang membaca. Tapi bukan berarti juga kita meminggirkan orang-orang yang tidak membaca. Saya sebagai orang yang misalnya uh, lebih cenderung ke audio visual, itu memang pada akhirnya di situ juga kan ada proses literasi ya, bagaimana mencerna, menganalisis, sampai kita bikin review, terus menyimpulkan, bukan menyimpulkan, bikin rekomendasi dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita dengar, misalnya kalau di podcast, itu juga bagian dari berliterasi. Nah itu dilatih aja. Atau kalau memang kamu punya kecenderungan kayak Gracia yang geek banget sama satu bacaan, sampai bisa udah ketanam banget itu di dalam diri ya, ya harus kita keep terus. Nggak ada suara. Oh iya, Udah udah kok. sih ya, udah ada. Oh, ya. Kedengeran nggak? Ya itu sih kalau dari aku. Jadi sebenarnya kita mulai kenalin diri dulu aja ya. Kita tim audio visual kah, tim audio, atau tim memang pembaca kelas berat gitu. Aku baru-baru ini mencoba baca buku Dunia Sophie sih. Sebenarnya itu salah satu basis buku buat anak-anak filsafat. Tapi karena memang apa ya, pengalamanku soal membaca itu ya bukan ingin terlihat keren, tapi aku misalnya ingin menantang diriku membaca cepat, misalnya membaca cepat atau membaca tekun dan membacalah mendapatkan muatan dari buku ini. Nah, aku eh, banyak cara yang kugunakan itu ya pada akhirnya jenuh gitu loh, nggak sampai selesai, belum belum sampai selesai, tapi sedang ingin ya menaklukkan diri untuk membaca di masa pandemik ya, padahal udah sehari-harinya lelah, mungkin jenuh atau kena psikosomatik, terus tiba-tiba memilih bacaan yang Dunia Sophie itu sih agak lumayan. Tapi ya kita punya banyak cara untuk menantang diri kita sendiri atau menaklukkan diri kita sendiri. Gimana selanjutnya Gracia? Hai teman-teman, selamat kembali bergabung. Maaf ya. Tadi sampai mana sih? Sampai sebenarnya pengalaman bagaimana orang terdekat memantik kebiasaan membaca pertama kali. Tadi sebenarnya aku udah ngomong banyak, tapi ternyata nggak masuk ya. Hai Ayu. Jadi pengalamanku dengan buku adalah pengalaman yang personal sih sebenarnya. Jadi kalau dulu teman-teman dikasih, kalau setiap Natal banyak orang yang dikasih kado baju baru, sepatu, boneka gitu-gitu. Nah, aku setiap Natal, kakakku yang bekerja di luar kota, setiap Natal kan pulang. Setiap Natal dia itu menghadiahkan kami itu satu koper buku. Bisa bayangin gak sih? Jadi setiap Natal itu ada satu koper buku untuk stok bacaan 1 tahun. Karena dulu kan akses buku kan susah kan. Kalau di Bengkulu Gramedia ada tahun berapa sih? Pas aku SMA kayaknya. Nah, sementara ada sih beberapa toko buku yang toko buku kecil, tapi kan harganya tetap mahal kan. Terus kalau buku-buku yang kita suka kan juga harus pesen jauh-jauh hari kan gitu. Dan aku sebagai orang yang nggak punya uang jajan tetap ini juga nggak mungkin menabung sih untuk beli buku gitu. Jadi kakakku yang setiap Natal kayaknya setiap liburan akhir tahun dia menghadiahkan banyak buku sebenarnya. Jadi ada stok buku yang dia bawa selama Natal itu yang akan kami baca untuk sepanjang tahun gitu. Jadi dia makanya sekarang buku tuh bukan kalau aku bawa buku itu bukan karena aku mau membaca sebenarnya, itu karena udah deket aja gitu sama buku. Jadi kadang orang bilang kan, Kak Grace tuh keren, pinter, selalu baca buku gitu-gitu.
tuh sebenarnya enggak juga, tapi kalau aku sih nganggap dia kayak sesuatu yang dekat, dan kayaknya kalau nggak bawa buku tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi ketika dikenalkan dengan buku dan kami melewati proses membaca dan juga menikmati bacaan-bacaan itu melatihku juga untuk kalau kemarin dikasih kita kan nggak disuruh milih kan, jadi dibawa buku-buku apa aja yang dibawa kakak kan, yang dibaca gitu. Jadi lama kelamaan mungkin sama kayak Tias, bahwa kita akhirnya tuh memilih sendiri buku-buku yang kita suka gitu. Jadi dari sekian banyak buku mana yang paling sering dan paling kita nikmati gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ternyata aku nggak suka nih buku-buku misteri misalnya, buku-buku buku-buku yang serius banget gitu tuh aku ternyata nggak suka. Aku ternyata lebih suka buku-buku yang buku fantasi misalnya. Terus aku lebih suka life story gitu. Jadi kita yang jadi kita yang akhirnya menentukan. Kalau dulu kita disuapin buku-buku bacaan, kalau dulu kan kita langsung dikasih aja kan. Kalau sekarang tuh kita jadi tahu buku mana yang paling kita sukai. Terus dia juga melatih sih sebenarnya untuk melatih ngomong juga. Melatih ngomong itu artinya kita punya banyak referensi gitu, ketika kita punya banyak pilihan kata ketika berbicara gitu ya kan. Terus kita punya banyak alternatif alur cerita ketika kita bercerita gitu, jadi nggak stagnan cerita kenangan masa silam aja, romantisme sejarah gitu. Jadi kita punya cara-cara tersendiri ketika ngumpul sama orang sih menurutku. Jadi ketika mau ngobrol sama orang tuh kita punya semacam teknik untuk bercerita ke orang lain gitu sih kalau pengalamanku. Dan akhirnya itu tadi, bahwa membaca jadi sesuatu yang penting. Iya, kalau dulu memang nggak dulu banget sih, yang kayak aku bilang tadi, bahwa dulu aku kuliah tuh emang kenapa aku ngukur orang dari membaca, ya karena aku sendiri dekat dengan buku dan aku membaca. Jadi ketika ada orang yang nggak baca itu aku merasa aneh gitu, bukan merendahkan, tapi karena aku kok bisa ya aku sampai sedekat itu dengan buku sementara orang lain enggak gitu. Dan sekarang akhirnya aku menyadari bahwa enggak semua orang ternyata memiliki pengalaman personal dengan buku gitu. Terutama misalnya keluarga dan lingkaran keluarga memang tidak membicarakan buku gitu. Bagaimana mungkin anak tumbuh dengan buku sementara orang nggak pernah membaca gitu. Bagaimana orang bisa dekat dengan buku sementara dia nggak dikenalkan dengan bacaan gitu. Kalau sekarang akhirnya yang kayak tadi, kalaupun kamu nggak membaca ya kamu tetap keren aja sih menurutku gitu. Kalau dulu tuh nggak, kalau dulu ketika kamu nggak membaca, sorry gitu. Jadi kayak membuat jarak, karena kalau dulu sih aku berpikir bahwa ketika aku membaca dan orang lain nggak membaca, artinya ada perbedaan persepsi di sana, ya nggak sih? Jadi kalau aku membaca, bahkan ketika kita sama-sama membaca pun, tapi membaca buku yang genre yang berbeda, itu kan perspektifnya akan berbeda kan, apalagi dengan orang yang membaca dan ada yang nggak membaca gitu. Jadi dulu aku pikir bahwa membaca adalah sesuatu, hanya membacalah satu-satunya cara untuk kita, ya kalau dulu tuh aku berpikir bahwa hanya dengan membaca satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau dulu tuh begitu. Tapi ternyata kalau sekarang, apakah mbak-mbak make up artist itu tidak keren ketika dia mampu mewarnai seluruh wajah orang, tapi tampil begitu, membuat orang tampil cantik gitu. Itu kan pengetahuan juga kan, sesuatu yang dilatih kan, dan nggak mudah juga kan bisa pasang alis gitu. Kalau dulu sih mikirnya ini orang enggak deh gitu. Jadi membuat kelas-kelas sendiri sih kalau dulu. Lebih kayak membaca pun ya kita jadi membuat kelas sebenarnya gitu. Nah kalau sekarang sih pikir
apalagi di masa-masa pandemi begini, ya kalau kamu lebih memilih nonton drama Korea, so what gitu. Iya kan? Iya nggak sih? Tadi Kalaupun kamu akhirnya memilih untuk nonton film Korea, drama Korea di masa pandemi ini, ya nggak apa-apa gitu. Kamu nggak mesti harus membaca juga untuk menikmati masa-masa sulit ini gitu. Gitu sih. iya, proses ini sih mendaur ulang pemahaman kita soal membaca, yang membaca itu keren, tidak membaca buku yang sama seperti kita itu tidak keren. Jadi sebenarnya tadi itu kan proses mengenali atau berefleksi bahwa bentangan ilmu pengetahuan tuh luas banget. Kalaupun kita mau menjangkau dengan cara kita itu pun ya sah-sah aja gitu, yang tadi kamu bilang kan Grace, misalnya lewat drakor, lewat lukisan, misalnya lewat podcast, lewat radio, lewat macam-macam. Ada banyak cara kalau sekarang. Kalau konteksku dulu sih, pengalamanku di Lubuk Linggau itu emang susah banget cari buku. Kalau kamu udah punya duit, kamu akan rebutan bukunya sama orang-orang yang ngantri buat beli buku. Padahal toko bukunya cuma satu. Atau kalau kamu nggak punya duit tapi pengen baca buku, ke perpustakaan, tapi bukunya ya terbitan 85 tahun 70-an gitu, yang masih masih bukan klasik ya, gimana ya, ya kayak gitulah ritme ritme bukunya. Nah, makanya memang soal sastra itu, kemudian ada anak Lubuk Lingga misalnya yang belajar sastra, itu sesuatu yang mahal menurutku, karena tantangannya aja dari segi toko buku sampai sekarang itu juga masih limit banget. Jadi kesadaran membaca itu di tempatku sih, kalau aku sadar di Lumbung itu lebih banyak kesadaran membaca konteks sosial. Jadi kalau berliterasi ya mungkin ikut menyumbang angka literasi yang masih minimal itu tadi. Iya. Kan semua pengalaman personal itu juga nggak lepas dari misalnya kontribusi pemerintah menyediakan akses buat literasi, atau misalnya ada gerakan-gerakan buku yang apa, sukarelawan gitu yang mau ngasih pinjem buku bacaan. Orang buat belinya aja mungkin belum punya kesadaran gimana kemudian buku itu jadi bisa dibaca, atau misalnya jadi lekat sama buku, itu juga tantangannya banyak banget. Tapi ya itu Iya tadi sih, kan ada banyak cara akses pengetahuan. karena kayak di Bengkulu aja maksudku, di kota Bengkulu aja di zaman ku SD atau SMP cuma ada satu toko buku yang sekarang masih berdiri, dan itu ya itu tadi rebutan gitu, dan dulu aku ya merasa nggak mampu emang membeli buku gitu. Jadi memang dulu buku bacaanku emang dari yang dibawa kakak terus, ya karena aku nggak punya pilihan juga, ya aku membaca buku apa aja gitu kan. Jadi terus tapi proses membaca apa aja itu akhirnya aku memiliki kesadaran untuk memiliki pengetahuan untuk milih bahan bacaan, terus akhirnya memiliki kesadaran juga untuk akhirnya menabung untuk demi buku yang aku suka gitu. Jadi prosesnya tuh nggak serta merta ketika kamu ada duit kamu langsung beli buku gitu. Kalau sekarang orang nggak membaca tiba-tiba membaca, kita paksa untuk membaca, terus kita paksa untuk mendekatkan diri dengan buku-buku, itu nggak segampang itu sebenarnya gitu sih. Apalagi di kabupaten kan gitu, di kota aja yang satu toko buku yang susah banget diakses, apalagi di kabupaten gitu. Nah tadi kalau kaitannya dengan pemerintah, ya bener sih gitu, bahwa yang hari ini bahkan Senin Membaca hadir di 2000 berapa sih, 2014 ya, 2014 pun itu kan karena jengah aja kan ke perpustakaan. Itu kan hanya kumpulan perempuan-perempuan gemes yang pengen seru-seruan sebenarnya. Iya kan, maksudnya orang berpikir bahwa ini ada sekumpulan perempuan pinter
yang ingin menggapai dunia ini gitu. No gitu. Seni membaca itu lahir atas dasar satu, kesadaran untuk membaca, dua ya kesadaran untuk bersenang-senang sih dengan bacaan gitu. Nah, alternatif yang dipilih adalah ruang terbuka kan, ruang publik. Kenapa kita harus membaca hanya di perpustakaan gitu? Sementara pemerintah kita waktu itu hanya menyediakan bacaan di ya perpustakaan gitu. Nah, sementara kita mau loh baca di ruang-ruang terbuka gitu, dan kita manfaatkanlah itu taman kupu-kupu FISIP gitu kan. Jadi bukan mau pamer-pamer buku juga sih sebenarnya, tapi mau seru-seruan, bukan cuma sih, kita mau seru-seruan dengan bacaan yang kita pilih gitu. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwa ketika aku membaca aku lebih keren dari Anda. Apalagi kalau aku membaca buku-buku yang tebelnya minta ampun, itu udah merasa keren banget gitu. Bukan itu, tapi ya ketika aku memiliki kedekatan personal dengan buku, dengan bacaan, terus aku punya kesadaran atas buku-buku yang aku baca, terus ya aku mau mengekspresikan bacaanku dengan misalnya lewat aktualisasi diri, dan dengan ya suasana-suasana yang baru gitu. Dan memanfaatkan ruang-ruang juga kan, bukan cuma waktu itu Senin Membaca bukan cuma jadi lapak baca gratis, tapi juga jadi ruang rumpi kan, ruang ngobrol sebenarnya, ruang ngobrol antara kita gitu. Jadi ada banyak cara sebenarnya lewat buku, sebenarnya tujuan utamanya kan itu, tapi dari situ kita punya banyak alternatif kegiatan jadinya gitu. Jadi nggak cuma buku aja, bukan cuma ngelapak aja. Bahkan waktu itu ini ya, kita buka lapak membaca tarot. Jadi dari situ tuh sebenarnya kita udah tahu bahwa membaca itu bukan cuma membaca buku cuy gitu. Gitu kan. Jadi iya sih, dulu kita sih berpikir begitu. Jadi bukan cuma membaca buku, kamu juga bisa membaca perasaan orang dengan pojok curhat Senin Membaca gitu. Gitu sih. Tapi Jadi kan pemisahan genre itu mulai ketat itu setelah 2015-an deh, yang kayak dia di satu sisi ketat tapi membuka peluang bahwa orang berani jujur dengan bacaannya sendiri. Kalau kalau dulu sih misalnya cenderung apa ya, gimana, kaku dan konservatif. Iya, konservatif kan, kayak misalnya aku bukan menolak buku-buku keren kayak misalnya dan lain, tapi itu tadi tidak juga ya, merasakan pengalaman personal orang tiba-tiba pas kuliah seolah-olah melek literasi, itu kan terlambat sebetulnya. Tapi kalau misalnya konteksnya Bengkulu, waktu di Bengkulu sih aku merasakan betul sebenarnya dapat buku yang kita pengen baca, terus rekomendasi keren dari kakak-kakak keren dan pintar itu memang menyenangkan sekali ketika membaca. Tapi di antara pemilahan buku atau sok keren-kerenan itu sebenarnya satu sih yang bagus juga, kita jadi konsisten nggak sih, malah mengecek konsistensi kita untuk membaca buku yang memang benar-benar kita sukai. At least walaupun buku itu soal buku-buku indie ya, misalnya buku senja, apa zaman-zaman dulu banyak lah buku-buku yang kayak buku Terelie, masih awal-awal yang banyak kontroversi yang dianggap indie tapi nggak jelas. Cuman kan kita bisa mencarikan soal konsistensi kita dalam hal membaca itu. iya. Iya sih. Aku sih sepakat sih soal itu. Soal waktu itu kan kita jadi kayak bahan bacaan kita semuanya sama kan. Jadi misalnya misalnya ketika aku membaca buku A, itu kayaknya kita jadi sama-sama semua membaca buku itu. Misalnya kalau si Tias lagi baca buku B, misalnya aku juga pengen baca buku itu, terus teman-teman yang lain juga baca buku itu. Terus Ami sedang baca buku apa, Liona sedang baca buku apa, terus kita tuh kayak ingin membaca sesuatu yang lagi orang baca gitu, bukan sesuatu yang kita pengen baca kan gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya dulu tuh kita ingin membaca sesuatu yang
orang lain sedang membaca dan sedang hits-hitsnya gitu. Jadi misalnya kalau dulu ada istilah bahwa buku wajib mahasiswa itu buku-bukunya Pram dan buku-bukunya Sokji, misal katakanlah seperti itu. Jadi ketika kita sudah membaca buku itu, kita tuh selalu merasa lebih keren kan di antara orang yang nggak membaca buku itu. Nah, sementara misalnya, apakah benar buku itu menjadi kebutuhan kita gitu. Kalau dulu sih, aku ingat sepakat sih untuk bahwa iya ya, kita dulu punya bahan bacaan yang seragam jadinya gitu. Iya kan? Terus setelah, bahkan kita sampai, aku ingat betul waktu itu kita sampai ketika orang membaca buku-buku yang gemes, tanda kutip, misalnya katakanlah Chicken Soup, Venus and Mars, apa self development gitu-gitu tuh kan kita jadi nganggap dia tuh kelas kastanya lebih rendah kan dibanding kita gitu. Aku ingat betul ketika ada teman yang membaca buku Tereli misalnya, itu tuh kayak sorry ya, kita nggak selevel gitu. Sebenarnya begitu, aku ingetnya tuh dulu tuh begitu prosesnya. Jadi kita sendiri yang membuat kelas atas bacaan-bacaan itu. Nah, ternyata kenapa kita harus membuat ruang, menyekat-nyekat bacaan gitu. Terus hari ini akhirnya aku nyadar bahwa iya ya, kalau dulu tuh aku membaca buku ABC sampai Z itu ya karena orang lain membaca, biar aku merasa keren aja sih gitu. Bukan karena sesuatu yang aku pengenin. Misalnya ketika diskusi nih, kamu udah baca buku ini? Itu tuh kalau kita belum baca buku itu tuh kayak merendahkan kita banget kan dulu. Ya nggak sih? Jadi ketika lagi diskusi, kamu udah baca buku ini? Terus kalau kita belum baca, itu tuh kayak oke, aku akan cari buku itu dan aku akan membaca. Itu tuh kayak ada secara nggak langsung itu tuh menekan kita untuk biar setara dengan orang itu dan kita merasa dianggap keren gitu sih. Jadi setelah lepas dari kampus, ternyata aku menyadari bahwa ternyata aku menikmati tuh buku-buku Chicken Soup. Aku membaca tuntas tuh buku-buku Dilan dan Milea. Itu kan semangatnya itu kan sebenarnya Grace, semangat membacanya itu yang kemudian kita jadi satu frekuensi sama teman-teman yang di Jawa sih. Bukan berarti Jawa sentris ya, maksudnya kita tuh ada nggak bisa memungkiri ada gap kedaerahan gitu. Ada sekat-sekat daerah yang Jawa tuh keren banget. Ya iyalah privilege dengan semua aksesnya gitu loh. Tapi kan Sumatera juga bukan kalah sih. Sumatera juga punya loh sisi 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 menariknya, pembacaannya itu ya, pembacaan konteks, membacanya kalau misalnya dikaitkan dengan konteks literasi kita juga baca apa yang teman-teman Jawa baca. Nah, sampai akhirnya itu kan jadi relate sebenarnya pengalaman membaca yang sedikit-sedikit itu sedikit-sedikit kemudian meluas. Jadi ketika ngobrol sama teman-teman Jawa ya nyambung, atau dengan teman-teman yang hari ini misalnya teman-teman Indonesia Timur yang semangat membacanya juga cukup tinggi, kita bisa jadi relevan selain bertukar pengalaman kedaerahan gitu ya, pengalaman adat budaya dan lain-lain, kita juga bisa jadi matching. Terus iya sih. membawa kita. Sisi positifnya adalah ketika kita akhirnya memilih untuk hijrah ke daerah tertentu, misalnya kita jadi kita nggak ketinggalan atau kita ikut terupdate soal bacaan, soal ya referensi buku dan segala macamnya gitu. Tapi di sisi lain, sisi negatifnya yaitu bahwa kita membaca itu ya karena orang lain membaca, bukan karena kita butuh gitu. Walaupun akhirnya kita setelah membaca ya kita pasti punya pengetahuan yang lebih kan dari bacaan itu gitu. Jadi dulu itu kayak aku sih merasa bahwa kita tuh kayak diseret aja gitu. Jadi bukan atas dasar keinginan. Kalau di kayak tadi konteksnya ketika kita bicara Jawa, ya apa sih yang nggak ada di Jawa gitu. Tapi waktu itu aku rasa kita tuh emang kayak sengaja diseret aja sih menurutku. Jadi kenapa aku harus baca buku ini sih gitu. Kenapa akhirnya tuh kan
kita jadi membuat kelas yang kayak tadi, ketika orang nggak membaca buku itu, kita bahkan merendahkan orang itu loh secara nggak sadar gitu sih. Ya positifnya ya itu, kita akhirnya ketika ngobrol sama siapapun jadi nyambung kan, kita jadi tahu gitu. Terus ada buku yang sangat keren sekali gitu, tapi negatifnya adalah yaitu bahwa akhirnya kita jadi membuat kelas-kelas sendiri terhadap bacaan itu gitu, padahal ya terlepas dari itu buku mah bebas nilai kan gitu sih. Tapi kan soal pengalaman, bukan pengalaman. Oh ya, membiasakan pengalaman membaca itu juga masih terbatas ya. Saya bukan cuma konteks Bengkulu, tapi di Lubuk Linggau juga. Nah, hari ini misalnya teman-teman yang di Bengkulu yang masih semangat buat menggerakkan sana lapak baca keliling itu memang luar biasa banget sih. Ke anak-anak di pelosok, bahkan nggak cuma di pelosok sih, di daerah dalam atau di kota juga itu tuh memang pengalaman bersentuhan dengan buku ya, selain buku-buku sekolah atau LKS yang agak memaksa itu, kita punya referensi bacaan yang lain gitu loh. Iya. Dan itu mahal pengalaman bisingan. Kalau handphone mungkin kita bisa beli, tapi kan kita handphone mahal kita bisa beli, tapi belum tentu pengetahuan. Ya, maksudnya mahal dalam kalau dibandingkan dengan satu buku bacaan ya, itu bisa kita beli. Tapi kan keywordnya itu bagaimana kata kunci terkait dengan pengetahuan, jaringan, apa ya, itu juga berkaitan dengan literasi sebetulnya. Kalau dulu tuh ya aku melihat sih manfaatnya ya adalah kita akhirnya terhubung kan satu sama lain, terus ya berjejaring kan dengan buku. Misalnya aku ingat betul ketika aku ada buku A, terus temanku yang jauh di Ambon sana dia belum baca buku itu, terus aku sampai ngirimin loh. Dan gini, aku ngirim itu cuma ngasih pinjem, ngerti nggak? Jadi aku sih membayangkan betapa susahnya ya mereka mendapatkan buku itu gitu. Aku ingat betul aku dulu mengirim buku itu untuk dia pinjam, terus setelah dia baca dia balikin, dia kirim balik. Bayangkan Bengkulu Ambon, Ambon Bengkulu. Sebenarnya ongkos kirimnya bisa beli buku itu sih sebenarnya gitu. Iya kan, tapi bukan cuma perkara membeli, tapi kita jadi berjejaring satu sama lain sih. Jadi entah itu modus atau enggak ya, setelah ingatku. Jadi aku beneran kirim untuk dia pinjam, terus akhirnya dia balikin. Terus aku juga sama teman-teman yang di Padang Panjang misalnya, seingatku aku kirim buku untuk dia baca, terus dia balikin gitu. Jadi dulu tuh begitu, membangun jaringan juga terhadap bahan bacaan itu, buku-buku yang kita baca tuh juga membangun jaringan gitu. Itu banyak sisi positifnya sih, terlepas dari ya tadi membangun kelas. Nah, membangun kelas itu juga kita sendiri sih sebenarnya ya. Kadang juga buku membuat gap itu loh, kayak apa ya, secara nggak langsung menyerahkan pandangan bahwa kamu itu keren karena kamu membaca misalnya. Ya sebenarnya, tapi di sisi lain kan sebenarnya kita bisa juga membaca dengan apa yang pengen kita baca juga. Jadi makin kesini misalnya setelah dewasa atau setelah lepas dari kampus lah, baru mengerti, baru bisa berefleksi bahwa ya pengetahuan itu ya bebas aja sifatnya. Kita bisa sharing. Nah, kita bisa sharing pengetahuan yang kita tekuni masing-masing itu. Jadinya kolek. Nggak memisah bahwa aku keren, aku tahu semuanya kan. Kayaknya dulu tuh gitu sih, songongnya aku sih dulu begitu ya. Tapi aku pikir itu emang adalah perjalanan sih, maksudnya proses aku menuju hari ini. Ya aku juga nggak bakalan memiliki kesadaran hari ini ketika tidak melewati masa lampau sih. Kalau dulu kayaknya dulu tuh betapa seorang Gracia tuh angkuh banget ya sama bacaan gitu. Aku sih menyadari itu, betapa aku melihat orang tuh dengan, bisa bayangin nggak sih ketika ngobrol terus kamu baca buku apa?
Itu kan ketika dia nggak baca kan tuh dia langsung merasa ini kan, langsung kayak buat jarak seluas-luasnya kan, sejauh-jauhnya kan. Terus aku sih menyadari hari ini kalau kamu pun nggak baca ya ya udahlah gitu. Apalagi misalnya di masa balik lagi misalnya di masa-masa pandemi ini, bahkan bahan bacaanku pun bergeser gitu. Jadi yang dulu suka baca novel, suka baca sastra gitu. Sekarang tuh baca self development, buku yang tidak pernah kusentuh. Aku ingat betul dulu waktu kuliah, aku punya buku-buku motivasi, itu aku kasih ke mantan gebetan. Ya curhat. Iya maksudnya karena iya kayak tadi memandang dari kelas yang membuat kelas tuh kan, jadi kayak orang yang baca-baca buku ini tuh kayak ini kayaknya masa dia nggak bisa memotivasi dirinya sendiri gitu. Aku sih merasa begitu. Tapi ternyata di masa pandemi ini aku membutuhkan buku-buku pengembangan diri dan buku-buku motivasi. Gitu deh. Jadi ternyata ada pergeseran juga di masa pandemi ini, selain kamu boleh membaca dan nggak boleh membaca, terus ada juga pergeseran bahan bacaan sih. Bahan bacaan misalnya dari genre misalnya. Terus juga ada perubahan ini kan, perubahan media kan, dari buku menjadi e-book misalnya. Apakah orang-orang yang nggak baca, apakah orang-orang yang baca buku e-book itu tidak terhitung dalam persentase angka literasi Indonesia gitu? Apakah angka yang selalu dimunculkan di Google dimunculkan di Google itu selalu orang-orang yang membaca buku cetak gitu. Jadi ada perubahan media juga dari bahan buku cetak ke buku elektronik. Terus juga misalnya hari ini caption, status itu kan udah panjang-panjang banget kan? Itu apakah itu juga masuk dalam aktivitas membaca? Perlu diperhitungkan juga kan? Itu realita kita hari ini. Gitu sih. Jadi selain membaca di musim pandemi ngapain? Harusnya. Dan kalau memang memposisikan diri tidak bisa memproduksi, kita bisa jadi penikmat kok. Kita bisa menikmati podcast, misalnya konten-konten dari teman-teman yang masih produktif dan punya semangat lebih buat bikin konten di YouTube, dengerin musik. Justru sebenarnya makin di kondisi darurat sebenarnya orang makin kreatif ya sebenarnya bikin materi-materi atau konten-konten yang bagus. Tinggal kitanya yang sebenarnya tidak usah panik kondisi darurat. Ya nggak sih? Apa? Tias yang nggak berani live jadi mau live. Tapi ya, gini, aku kemarin ya yang tadi lanjutin, aku kemarin ikut mendengarkan via Zoom meeting juga soal ini, bahwa kemampuan untuk survive itu hanya dimiliki oleh manusia gitu. Jadi saat sekarang tuh emang semua orang tuh harus survive gitu. Jadi itu sesuatu, itu kemampuan khusus yang nggak dimiliki oleh makhluk apapun. Jadi gini, kadang kita berpikir bahwa harusnya keadaan yang berubah, harusnya keadaan yang ngikut kita gitu. Padahal kenyataannya adalah kitalah yang harus mengikuti keadaan. Nah, situasi pandemi ini tuh mengharuskan kita untuk mengikuti keadaan gitu. Bukannya kita menunggu sampai keadaan kembali seperti sedia kala, tapi ya kemampuan kita untuk bertahan dan survive di masa yang baru gitu sih. Jadi iya aku sih kemarin tuh ketika mendengarkan
materi itu tuh kayak oh iya ya, udah hampir 7 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Artinya tuh kan ya sama 7 bulan ini aku merasa bahwa aku punya pengharapan akan hari yang akan kembali seperti biasa. Jadi sembari menunggu itu ya udah aku boleh bermalas-malasan. Ya nggak sih? Jadi aku boleh lah karena tingkat stres terus kita juga nggak boleh kemana-mana, kita juga boleh leyeh-leyeh lebih panjang gitu. Padahal masa new normal ini juga mengharuskan kita untuk survive gitu, harus juga adaptasi apa ya, dengan kebiasaan yang baru gitu. resiliensi itu sih, kemampuan resiliensi manusia ya, apa, punya daya tahan gitulah, yang udah nih 7 bulan terus gimana dong, itu tadi melihat dan mengatasi resiko secara personal, misalnya dengan ya mungkin membaca juga jadi salah satu Jadi kita pintu sih, misalnya membaca buku self development yang Gracia bilang, mulai dari membaca buku motivasi yang awalnya di masa-masa normal itu jadinya kayak apa sih ini buku apa, kayak masa sih kita masih membutuhkan motivasi di era yang serba canggih kayak gini, padahal ternyata kita butuh banget. Nah, kita mulainya bisa dari sana. Kalau dari YouTube udah berisik kan secara audiovisual, kita bisa mulai dari membacanya itu. membaca buku bukan ternyata ini kalau dulu kan kita membedakan buku dengan buku yang ringan dan buku yang berat. Ya kalau ditimbang ukurannya sama aja sih. Tapi maksudku ternyata buku self development pun itu jadi berat ketika itu relate sama kita loh gitu. Terus iya kayak misalnya buku yang baru aku baca, misalnya tadi kemarin juga sempat dibahas soal emotionally healthy woman. Itu tuh kayak anjir nih buku gitu. Kayak dia kayak ngomong sama aku secara pribadi dan itu keras banget gitu. Dan itu apakah berat? Itu menurutku berat gitu. Padahal dia cuma ngomongin soal emosional bagaimana perempuan hidup sehat gitu, mengendalikan emosinya gitu kan. Dia cuma ngomongin the healthy woman gitu. Dia cuma ngomongin itu, tapi menurutku di situasi yang saat ini itu justru jadi bacaan yang berat gitu. Jadi anggapan-anggapan soal buku ringan dan buku berat itu juga perlu dicek ulang sih menurutku. Ya, itu tadi. Yang gap-gap yang kita bikin sendiri di kepala kita. Ya, jangan-jangan memang new normal itu adalah fase kita untuk mendaur ulang isi kepala kita, isi pikiran kita, semuanya soal yang apa, sebelum pandemik itulah. Jadi emang Iya berubah. ya Banyak banget sih kalau jadi kalau refleksi misalnya macam. merasa misalnya kayak bahan bacaan dari buku-buku yang novel, yang buku-buku sejarah misalnya, buku-buku novel-novel diangkat dari kisah nyata gitu. Itu sekarang jadi buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri. Terus yang dulu bukan anti sih sama drama dan film Korea, tapi dulu tuh merasa bahwa ketika aku nonton maraton itu kayak buang-buang waktu dan capek menurutku. Tapi sekarang justru aku menikmati loh drama dan film Korea gitu. Gitu. Jadi bahkan aku selama pandemi ya bersyukur juga ada aplikasi berbayar yang cukup murah yang bisa memberikan alternatif film-film dan drama yang cukup menghibur gitu. Jadi sesuatu yang dulu aku anggap kurang ini apa sih, tontonan apa sih gitu yang isinya menye-menye aja gitu, padahal ternyata enggak loh, ternyata kita cuma nggak kenal aja gitu. Misalnya kayak soal buku, karena kita tadi sudah membuat jarak dulu, kita jadi nggak baca buku-buku motivasi, misalnya kita nggak baca buku self development, misalnya kayak nonton drama dan film Korea karena kita cuma taunya dari obrolan orang isi drama dan film Korea tuh soal opa-opa dan uni-uni yang cantik dan ganteng aja, ya kita menganggapnya cuma itu gitu. Padahal isinya tuh justru lebih, menurutku wow, orang dunia perfilman dan perfilman Korea tuh terlalu berani ya mengangkat isu-isu sosial yang
sangat sensitif gitu. Kalau orang nggak kenal ya kita jadi berjarak kan Dan sama sesuai tontonan. sebenarnya relate yang lebih memang sifatnya praktikal sehari-hari, dan itu matching bagaimana kemudian film yang berseri-seri itu kenapa kita jadi tekun membacanya, selain misalnya soal kecanduan, itu ada nilai yang bisa kita bawa sendiri dan kemudian membawa kebajikan dan kebijaksanaan buat diri kita sendiri. Itu kan lebih gimana ya? Iya, aku sih bilang kalau dulu tuh kayak kalau orang nonton udah cerita soal drama Korea yang bersambung-sambung itu kayak ini orang-orang apa kurang kerjaan apa gitu. Nah, kalau sekarang justru aku pikir bahwa wow, apa dunia perfilman Korea tuh sangat berani menurutku. Justru untuk isu-isu bahkan membawakan isu-isu yang sangat sensitif sekalipun dia membuatnya dengan sangat terang-terangan gitu. Terus itu perubahan dari nggak suka film Korea dan drama Korea jadi justru nggak suka banget, tapi jadi itu jadi alternatif sih, misalnya kayak bacaan yang self development, buku motivasi, terus tontonan-tontonan yang tidak pernah kita tonton gitu, kayak dari film-film yang dianggap keras dan berat itu jadi ya drama-drama Korea dan film Korea yang ternyata lebih keras guys gitu. Terus apa lagi yang berubah ya? Ini sih aku sih merasa bahwa ternyata selama pandemi itu aku nggak menulis tangan. Kerasa nggak sih? Oh iya, nggak melatih gerak tangan buat Iya sih, merasa selama pandemi ternyata aku nggak menulis tangan, nggak nulis pakai pena, ya kan kita nulis lewat laptop, lewat note di handphone gitu. Itu sih, jadi kayak terus karena pertemuannya juga semuanya online kan, via Zoom meeting, Google Meet dan lain-lainnya, kita nggak perlu membuat catatan kan, karena ada notulennya, terus ada juga kita tinggal copy paste dari chat obrolan-obrolan gitu, jadi kita tidak memanfaatkan pena kertas lagi. Sebenarnya dia ini mendukung lah, misalnya meminimalisir penggunaan kertas, tapi juga berpengaruh juga sebenarnya gitu ke apa, nggak tahu apakah menulis dengan tangan ini fungsinya secara psikis dan psikologis ke personal, tapi menurutku ini sesuatu yang kemunduran sih menurutku. Aku tidak lagi menggunakan pena, jadi membuat jari-jariku jadi tulisanku jadi keriting gitu. itu salah satu dampak sih sebenarnya. Yang perlu jadi ya ditandain apa yang lepas gitu. Aku sih merasa ya kita nggak bisa menulis tangan lagi. Terus apa lagi yang berubah ya? Pergeseran selama pandemi. Hubungan? Iya ya. Kalau dulu di awal-awal pandemi itu kan aku kan apa? Kalau kemarin sempat kena psikosomatis juga sih, jadi panik yang berlebihan, cemas gitu-gitu. Terus apa, mau ngasih kabar terus ke orang lain, mau membagikan kekhawatiran, kecemasan ke orang lain. Jadi dan memastikan orang lain itu baik-baik aja. Di masa-masa pandemi itu aku begitu. Tapi setelah akhirnya berproses juga dan melewati masa-masa pandemi ini, ya ternyata ya sama aja sebenarnya. Aku perlu berkomunikasi, tapi aku juga nggak perlu berbagi kesedihan setiap saat sih. Ya nggak sih? Tuh. Aku merasa mulai ngantuk. itu salah satu hal juga sih masa pandemi. Jadi kayak cepat lelah padahal tidak kemana-mana, dan ketika keluar harus beradaptasi lagi, atau yang biasa sehari-hari walaupun pandemi keluar harus di rumah aja itu harus beradaptasi lagi. Iya sih, aku merasa itu sih.
entah karena kurang vitamin ya. Tapi Sinyal. tapi orang gini, ketika kita Zoom meeting, orang tuh nganggap itu tuh sesuatu yang ringan, sederhana gitu. Padahal sama capeknya juga loh. Iya kan, ketika kita Zoom meeting memang bedanya tuh kita nggak mendengarkan secara langsung, tapi kan kita juga tetap fokus kan mendengarkan pembahasan di Zoom meeting itu. Nah, orang tuh menganggap bahwa ketika kita Zoom meeting tuh ya kan bisa santai di rumah. Iya, kita kan kalau juga rapat di kantor kan tetap juga duduk kan. Bukan berarti ketika kita rapat di kantor kita jadi berdiri terus kita tetap duduk aja kan, tetap duduk dan mendengarkan rapat dan diskusi kan gitu. Ternyata tuh sama aja sebenarnya, mau Zoom meeting kayak mau offline dan online itu tuh capeknya tuh sama aja gitu. Fokus menatap layar dalam waktu yang durasinya Dan 1,5 sampai 2 jam itu juga melelahkan. nonstop. Energinya Jadi kayak karena sekarang tuh justru menurutku lebih berat. Kenapa? Karena orang tuh bisa semakin mudah, tapi dia juga semakin sembarangan sih menurutku. Jadi kita bisa Pokoknya join Zoom meeting 3 sekaligus. Kita jadi nggak fokus kan sebenarnya. Terus setelah Zoom meeting ini kita lanjut lagi maraton lagi Zoom meeting yang lain. Seolah-olah itu tuh seolah-olah itu tuh aktivitas yang ringan, padahal itu sama juga dampaknya ketika kita ngikutin rapat bermacam-macam rapat gitu. Sebenarnya sama aja kan, cuma bedanya ruangannya berbeda gitu, media yang kita gunakan beda gitu. Tapi orang selalu menganggap bahwa udah selesai Zoom meeting ini langsung join ya sini gitu. Hey, kita tuh juga butuh bernapas, kita juga butuh jeda, kita juga butuh cemilan kan. Itu sama dan iya, tapi orang mengabaikan itu, menganggap bahwa ya udah sih masa pandemi kita memanfaatkan Zoom meeting, jadi kita bisa mengikuti 10 Zoom meeting sekaligus gitu. Orang nggak menganggap itu sesuatu yang berat, tapi menurutku justru kenapa kita semakin capek ya karena kita justru mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbeda dan kita mendengarkan banyak orang di satu layar ini itu membuat lelah juga. Gitu. keinginan buat ngobrol terus, semakin mengekspresikan apa yang dia rasakan di masa pandemi juga menyedot energi orang yang mendengarkannya sebetulnya, dan butuh kesiapan ekstra mulai dari kesehatan diri, kesehatan mental, misalnya kesehatan pikiran. Jadi memang kita harus pandai mengikuti semua Zoom. Kalau dulu awal-awal lagi rame Zoom, kita mengikuti semua Zoom. Tapi kalau sekarang sih kita harus memilah-milih juga Zoom meeting yang akan kita ikuti gitu. Nggak mesti semua Zoom meeting harus kita ikuti kan. Jadi kita harus pilih-pilih juga apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Jadi bukan kamu dianggap keren, itu juga jadi ini juga loh, jadi bahan juga bahwa kamu dianggap keren ketika kamu bisa mengikuti 10 Zoom satu hari. Ya gitu sih menurutku. Jadi kayaknya kita juga perlu memilah-milih di masa pandemi ini, selain memilah-milih bahan bacaan, memilah-milih tontonan, terus juga memilah-milih ruang diskusi, ruang Zoom meeting yang akan kita ikuti gitu. Jadi nggak mesti semuanya kamu ikuti gitu. Gitu deh. Oke, sudah berapa menit sih? Sudah nggak tahu, tidak terlihat. Sudah mulai ngantuk yang jelas. Indikatornya tumbuh sih. Signal tubuh. Kayaknya kita kurang lebih 10 menit lagi deh kayaknya. Gitu ya teman-teman. Ya, Tias. Kalau tidak bisa menulis atau journaling tentang pengalaman atau perasaan harian, bisa menggambar sih sebetulnya. Oh, itu ya, itu dari Kak Tias. Yang mencoret-coret apapun sih. Termasuk foto-foto lama, misalnya foto-foto kenangan. Iya.
bikin kolase mungkin yang memang menggerakkan tubuh, bukan memusatkan diri Yes. pada rebahan itu ya. Memaksa diri untuk bergerak. Walaupun 10 menit satu hari, atau kalau bisa lebih juga bagus, melatih diri lah. Terus ini kasih jeda untuk hening sih menurutku. Kasih jeda diri, misalnya kalau ya sholat kan 5 kali dalam sehari gitu. Terus ya buat teman-teman yang nggak sholat bisa ya kasih jeda dan bagi semuanya sih harus ada jeda hening gitu, ada memberi waktu untuk jeda dari handphone, dari laptop, karena dia ngaruh banget sih menurutku. Kita bisa nonstop loh megang handphone, scroll gitu tanpa kita sadari. Terus kayak aku misalnya kalau lagi fokus handphone tuh bisa tiba-tiba aku banting loh handphone. Kalau lagi di kasur tuh kayak melepaskannya tuh bukan cuma kita nggak bisa lagi kayak ya udah nanti dulu handphone aku mau ke dapur, nggak gitu tuh, kayak gitu. Jadi harus ada tekanan dalam diri juga untuk melepaskan diri dari gadget. Kalau aku sekarang gitu beberapa kali sih gitu, jadi kayak udah ya gitu. Gitu. Iya sih, memberi jeda. Kalau aku sih ya memberi jeda untuk hening, untuk diem beberapa saat, baru kalau udah selesai itu ya jangan langsung pegang handphone. Kegiatan apa kayak jalan di tempat, lari-lari di tempat kayak apa gitu. Jalan kaki misalnya 40 km tanpa bawa handphone. Wow, 40 km. Ya, ngelilingin pekarangan gitu. Jalan kaki bolak-balik antar gang, rumah. Gitu-gitu sih. Berjemur mungkin hal yang masih bisa dilakukan ya teman-teman. Untuk jaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh kan. Aku nggak bisa bilang kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bervitamin dan lain-lain ya teman-teman. Itu kesanggupan masing-masing aja lah ya. Tapi sesuatu yang murah misalnya kayak ya berjemur gitu, olahraga, ya bacalah apa aja gitu. Ya aku nggak bisa, kalau dulu sih membuat daftar bacaan, wede ngeri banget ya dulu. Sementara daftar yang aku buat orang lain belum tentu punya bukunya gitu. Jadi bacalah apa yang ada. Terus jangan memaksakan diri juga ya untuk terlihat produktif gitu. Kalaupun kamu sedang nggak mampu untuk produktif, ya kamu tetap akan baik-baik aja sih. Gitu Kakak Tias. Ya, aku sambil gambar nggak ngantuk. Oh iya. Kayaknya dari ketimbang nanti tiba-tiba off, kita akhiri atau masih ada tambahan? Enggak ada tambahan ya, kurang lebihnya begitu ya, kurang lebih begitu. Dan aku sih sebenarnya ini kesempatan awal sih belajar public speaking lagi, karena udah lama enggak, udah lama-lama banget kayak enggak gitu. Jadi ketika berhadapan dengan layar ya kita curhat, ngobrol banyak hal tentang literasi. Iya. Terima kasih teman-teman yang menyimak. Terima kasih teman-teman, dan nanti kita akan save juga di IGTV-nya Senin Membaca. Kalian bisa tonton. Penting nggak penting ya, tolonglah tinggalkan like dan komennya. Yay! Rencananya nih kita bakal bikin live IG tiap minggu sesuai kesanggupan. Jadi ya tetap jangan lupa follow Senin Membaca, stay tune di jam 8 malam hari Minggu, akan bertemu aku dan Tias. Mungkin juga ada teman-teman yang lain yang akan tertarik di tiap sesi obrolannya ya. Kita akan memberikan kejutan-kejutan. Oke. Dan see you next time. Selamat malam dari Jogja.
Jaga kesehatan teman-teman dan tetap sportif. Oke, see you.